Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tekno Ojo bersama saya Alfianto Era Karsono. Dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas terkait sesuatu yang sangat penting, terutama bagi kalian pecinta otomotif dan lebih lagi suka ngoprek-ngoprek nih. Tetapi juga untuk di kalangan mekanik ini juga sangat penting. Oke, dalam hal ini kita akan memperbincangkan terkait yang namanya engine scanner. Apa sih engine scanner itu dan apa saja kegunaannya dan bagaimana? Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu kita yang pakar di bidangnya. Perkenalkan, Alfianto Era Karsono. Halo, assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Alfianto. Di sini saya diundang oleh Mas Alfianto untuk menjelaskan sedikit terkait scanner yang belum lama ini keluar dari produk dari launch. Apa saja sih nanti kegunaannya, dan banyak pengguna dari engine scanner ini tidak memanfaatkan fitur dari fitur-fitur yang sudah ada di dalamnya. Itu aja. Pertama, Mas, apa sih engine scanner itu? Baik, engine scanner adalah di mana alat yang diciptakan untuk membantu para mekanik dalam mendiagnostik kerusakan pada sistem injeksi. Nah, perlu diketahui juga untuk kendaraan saat ini itu sudah banyak modul-modulnya, dan itu harus diperbaiki atau mencari tahu kerusakannya melalui alat ini. Oh gitu, tadi Mas Alfian menyampaikan itu scanner untuk berapa merek kendaraan aja nih, Mas? Nah, aplikasinya seperti ini. Kalau tampilan home screen seperti ini sama ya seperti Android pada umumnya, tablet terutama. Tapi di dalamnya di sini sudah ada icon application untuk si X431-nya. Tinggal kita tap. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa brand, bisa berdasarkan VIN scan-nya atau vehicle identification number, atau juga kita bisa menggunakan melalui brandnya. Yang pertama di sini ada brand-brand dari Amerika, ada kayak Chevrolet, terus ada Cadillac, Ford, Jeep, Lincoln, GM, General Motors ya, ada dan Dodge juga sama. Lalu berikutnya di negara Eropa, di sini ada contohnya Aston Martin, Audi, Bugatti, kalau saya bisa ke atas ada Ferrari dan sebagainya, banyak sekali kalau di Eropa ya, Lamborghini, Rolls Royce gitu. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke Asia. Ada beberapa brand juga, hampir semua masih ada kalau saya perhatikan ya, ada di brand-brand ini. Asia itu termasuk juga dari Korea juga, ya Toyota yang ini ya, Honda, Daihatsu dan sebagainya, Isuzu, Lexus dan sebagainya. Oke, Suzuki. Oke, kalau penggunaannya sendiri kita coba untuk ngambil demo. Nah, ini penggunaannya gini ya. Nah, ini ketika kita ambil demo atau ini beberapa brand kendaraan, di sini sudah tertulis version untuk si softwarenya, dengan kita tap saja. Oke ya, setelah dia masuk di situ nanti akan ada beberapa opsi. Tipe mobilnya apa, kita contoh ambil Honda ya, yang familiar mungkin Honda atau Toyota sama saja, yes. Di seri-seri engine-nya keluar, tipenya dan sebagainya. Di sini keluar ada 3 metode. Yang pertama hot report, yang kedua sistem scan, yang ketiga sistem selection. Sistem hot report ini ketika kita tap, dia akan memeriksa kondisi atau mendiagnostik keabnormalan atau normal atau enggak sih kendaraan ini pada seluruh modulnya atau seluruh sistemnya ya. Pertama, yang kendaraan yang sudah memiliki soket DLC, tentu saja sudah EV. Soket DLC adalah diagnostic link connector, itu biasanya ditempatkan
soket tersebut ditempatkan di bagian bawah kemudi ya. Lalu si golu ini konektornya juga dipasangkan di diagnostik bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita aktifkan, masukkan. Ini mendeteksi seluruh trouble yang ada di mobil. Lalu sistem selection. Kalau sistem selection lebih ke apa saja sih modul atau elektronik yang bisa kita diagnostik di kendaraan tersebut. Ya, contoh kalau saya buka, contoh seperti ini, dia akan men-scan seluruh kondisi yang ada di kendaraannya. Nah, contohnya ini, ini terdetek karena ini demo ya, bukan pada kondisi kendaraan. Ada PGRFI atau engine systemnya modul, ada automatic transmission modul, ada ABS anti-lock brake system modul, lalu ada SRS yaitu supplemental inflatable restraint system, itu lebih ke airbag ya. Lalu ada BCM yaitu body control body electrical system. Lalu yang terakhir kita harusnya ada immobilizer. Oke. Contoh kita masuk ke engine. Nah, di sini juga sudah terlihat beberapa fitur dari read photo, ada clear photo, read data stream, ACM, reset, read freeze frame, attrition test, dan special function. Nah, di sini banyak mekanik yang menggunakan scanner ini hanya untuk fungsi-fungsi read photo atau membaca diagnostik kerusakan, kode kerusakan pada kendaraan, dan juga clear photo. Nah, memang diklaim ketika kita masuk bengkel ini harganya cukup lumayan untuk scan ini, range-nya dari mulai 150.000 sampai dengan 600.000 tergantung jenis kendaraannya dan tergantung jenis atau banyak penyakitnya. Oke, read photo. Misal ketika kita memiliki kendaraan sistem yang injeksi atau EFI, ini contoh di engine ya. Ketika kita jumpai pada saat kendaraan tersebut, cek engine-nya menyala. Cek engine-nya menyala. Wow, sudah dipastikan itu ada trouble. Ya, ada trouble. Trouble-nya apa? Memang bisa melakukan dengan cara self-diagnose atau dengan cara di jumper. Tapi dengan alat ini, jenis scanner ini biasanya lebih mudah. Tinggal kita tag read photo. Ketika kita sudah masukkan konektor ini ke DLC-nya kendaraan, lalu kita klik read photo. Nah, kerusakan yang terjadi itu apa? Akan tampak di sini. Contoh, karena di demo ya, di sini air fuel ratio sensor 2 malfunction. Jadi air fuel di sini terprogram ada dua kerusakan. Yang pertama air fuel ratio-nya malfunction. Lalu yang kedua katalis sistem efisiensi below threshold. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi ketika kita sudah mengetahui apa yang terjadi kerusakan pada kendaraan ini, di sini bisa kita pastikan, oh, yang kita perbaiki itu bukan semata-mata mungkin ini yang mungkin itu ya. Jadi seperti itu Mas Alfian. Oke, lalu selain read photo itu apa saja lagi untuk penggunaannya? Oke, setelah kita mengetahui tadi ya, setelah mengetahui oh ada kerusakan ini. Oke, kita kedua setelah mengetahui kerusakan, lalu kita perbaiki apa yang ditunjukkan oleh si scanner ini. Lalu berikutnya setelah perbaiki cabut baterai ya, pastikan sebelum kita memperbaiki pada sisi heavy, pastikan harus kita pastikan dulu baterai dalam kondisi yang baik. Baterai baik itu minimum ada di 11,4 volt minimum. Oke, lalu berikutnya setelah memperbaiki fuse sudah oke, kita cek. Lalu berikutnya setelah kita mungkin sensor juga ada beberapa cara untuk memeriksanya ya, dengan cara menggunakan multitester mungkin. Berikutnya ada clear photo. Jika sudah kita perbaiki, kita gunakan function ini clear photo. Kita clear, jadi dia menghapus data kerusakan yang record pada ECU atau electronic control unit yang ada di kendaraan. Nah, ini harus
Nah, ketika sudah oke, maka dari itu cek engine pastikan harus sudah mati ketika mesin dihidupkan. Nah, lalu, ini adalah tadi yang saya jelaskan adalah dua fitur yang paling banyak digunakan oleh mekanik. Nah, tetapi banyak mekanik yang tidak memperhatikan ini. Banyak ya saya bilang, tapi banyak juga mekanik-mekanik yang handal, yang sudah baik dan benar penggunaannya itu dia menggunakan yang namanya read data stream. Apa itu read data stream? Ini contohnya seperti ini. Saya buka, kita coba select all ya. Oke. Nah, kondisi ini digunakan pada saat mesin hidup. Difungsikan untuk kita mengetahui pada saat mesin ini bekerja, bagaimana sih kondisi si mesin? Apakah normal semua? Apakah semua sensor mengirim data sesuai dengan akuratannya yang terjadi di engine tersebut? Nah, berikutnya di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah engine speed. Engine speed itu satuannya revolution per minute atau RPM. Nah, engine speed ini kita lihat apakah akurasi dengan tachometer yang ada di kendaraan, di instrumen cluster kendaraan tersebut. Ya, seperti itu. Apakah normal? Kita tinggal cek lagi, sesuaikan dengan data pada spesifikasi pabrikan. Lalu vehicle speed. Di sini ada vehicle speed dikarenakan pada saat perbaikan biasanya kendaraan itu diam. Ini biasanya lebih digunakan kalau vehicle speed ini buat memantau apakah sesuai dengan kecepatan yang ada pada sensor-sensor tiap roda, terutama untuk ABS sistemnya. Lalu map sensor ini manifold absolute pressure. Ini biasanya digunakan map sensor ini digunakan untuk kendaraan heavy yang tipe D, contoh Avanza lama yang menggunakan sensor vakuuman pada intake manifold. Lalu berikutnya CLV ada baru sensor, ini banyak sekali. TP sensornya basic-basic aja saya jelaskan ya. Lalu ada TP sensor itu adalah throttle position sensor. Jadi apakah ketika kita mau menginjak pedal gas atau memutar pedal gas pada motor itu menampilkan keakuratannya. Kalau kita lepas dia sekian persen, di sini kita bisa lihat di sini bisa 15,60%. Nah, di sini terus berjalan ya. Ketika kita gas, dia akan persentasenya naik, bahkan bisa sampai 90 sampai 100%. Lalu ada relatif TP sensor, relatifnya ya, derajat dalam satuan derajat kalau tadi persen. Lalu ada throttle valve, ini banyak, jadi throttle yang menggunakan motorized DBW, drive by wire. Ini penting sekali ya, banyak sekali. Di sini ada airflow ratio. Ya, airflow ratio adalah airflow, membaca sensor airflow berapa sih udara yang melewati si sensor tersebut. Ini biasanya diletakkan pada air filter menuju ke throttle body. Ini biasanya didapatkan pada kendaraan injeksi tipe R. Oke, lalu ada airflow ratio AFR ya, perbandingan bahan bakar dan udaranya 15. Ini biasanya digunakan untuk kendaraan yang menggunakan O2 sensor. Lalu ada sensor juga, airflow ratio, airflow sensor, dan banyak lagi ya, ada ada yang namanya water temperature sensor, lalu ada fan itu dalam kondisi nyala atau tidak, valve atau CV-nya aktif atau tidak, dan sebagainya. Banyak sekali di sini. Nah, data-data ini harus kita cocokkan dengan data-data dari buku manualnya. Biasanya pabrikan itu kalau di repair manualnya itu memberikan dasar-dasarnya, jika bekerja pada temperatur sekian, ini datanya harus begini. Jadi diberikan range. Setelah kita melihat data ini di kendaraan tersebut, kita cocokkan apakah data ini sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Jadi seperti itu tambahannya.
Oke, ada lagi equation test. Ini biasanya juga jarang digunakan sama orang. Mungkin di sini dapat memaparkan, saya insya Allah bisa membantu. Ketika kita tekan equation test, di sini ada beberapa fitur yang bisa, ini lebih tepatnya untuk mengaktifkan kita sebagai pengganti ECU. Kita memerintahkan yang namanya aktuator. Jadi ini EV itu dibagi tiga, dipecah menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sensor, yang kedua itu ada yang namanya ECU atau otak atau brain-nya yang sudah diprogram oleh masing-masing APM, pabrikan APM ya. Terus lalu yang ketiga yaitu aktuator. Nah, di sini ada beberapa aktuator, contohnya EGR test. Nah, ini selain EGR ya, lalu ada VTEC test kalau di Honda, ada ETCS test, air conditioner clutch, ini yang buat tes magnetik. Jadi kita seandainya magnetik tergabung, kita aktifkan dari sini, coba apakah dia aktif atau tidak. Ada fuel pump. Nah, ini ketika kita tes, jadi nggak usah dikontak-kontak, tinggal dikontak, kita matikan atau hidupkan dari sini bisa. Lalu ada injektor dan juga biasanya juga di beberapa fitur di kendaraan, fitur actuation test ini bisa bahkan mengaktifkan yang namanya fan pada kendaraan. Jadi ketika memang, jadi kita nggak usah nunggu lagi apakah ini fan bekerja, memeriksa ya apakah fan ini bekerja atau tidak dengan cara menunggu hingga panas. Jadi tidak usah lagi kalau menggunakan ini, kita tinggal pencet fan nomor 1 atau fan nomor 2, kita aktifkan dari sini. Ketika ada hidup, kita sudah pastikan sistemnya berjalan. Oke, makasih Mas Alfian. Mungkin itu saja ya Teknoauto yang bisa saya sampaikan atau bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pemaparannya atau menjelaskannya terlalu cepat mungkin atau sebagainya. Silakan nanti kalau memang untuk pertanyaan terkait scanner ini lagi, tipe yang saya gunakan ini adalah sekali lagi X431 Pro version 5. Nah, ini adalah produk dari launch ya, yang belum lama ini baru beberapa tahun ini keluar. Terima kasih Mas Alfian atas undangannya. Dan untuk Teknoautos, panggilannya Teknoautos ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini konten apa yang saya sampaikan ini bisa membantu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali ya Teknoautos. Wah, ternyata jadi para mekanik ini kayaknya memang harus memiliki engine scanner dari brand apapun sama ya katanya gitu. Oke, cukup detail ya ternyata apa yang di fitur yang ada dalam engine scanner ini. Dan itu saya lihat pasti banyak membantu. Oke, mungkin itu dulu saja. Kalau memang nanti ada pertanyaan silakan tulis kolom komentar. Masih banyak yang akan kita bahas ya, dan kita minta saran dari teman-teman semua. Oke, cukup sekian ya ini konten kali ini dari saya Alfianto Heraksono mengundur diri. Mohon maaf apabila ada keliruan atau pengucapan yang salah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.